Mereka lebih memilih tidurnya dibandingkan sujudnya. Mereka lebih memilih sendal guraunya dibandingkan ketaatannya. Mereka lebih memilih tertawa terbahak-bahak dibandingkan berdiam diri beriktikaf di masjid rumah Allah yang mulia ini. Tapi judi, coba saja judi. Judi itu dari sisi apapun tidak menguntungkan. Dia butuh modal besar, waktu terkuras di situ. Kadang-kadang harus bergadang. Orang itu kalau sudah gila judi, keluarga dilupakan, anak-anak ditinggalkan. Apalagi zaman sekarang sedang viral judi online, judi slot. Makanya kalau kita ingin bicara jujur, kita ini belum merdeka. Karena dijajah oleh aktivitas perjudian, keluarga hancur, anak-anak jadi korban, ekonomi berantakan. Judi yang risikonya begitu besar, karena judi itu hampir disukai oleh nafsu dan syahwat manusia, modal besar pun rasa-rasanya bukan persoalan. Makanya judi itu dipandang dari sisi apapun tidak ada manfaatnya. Orang duduk berempat berhadap-hadapan, dari kejauhan sepertinya kompak, namun hatinya bergelut dengan dendam. Coba saja orang kalau main judi yang kalah itu curiga dengan yang menang. Coba saja ente bubar, saya bacok, saya sudah habis-habisan, taruhan kunci mobil dan lain sebagainya. Judi itu Pak. Contoh kecil saja. Di suatu desa ada orang selesai menunaikan ibadah haji. Yang pertama namanya Haji Sari, yang kedua namanya Haji Soleh. CS ini teman akrab dari kecil. Dan kebetulan kedua-duanya hobi nonton bola dan masing-masing punya idola kesebelasan. Pulang dari melaksanakan ibadah haji, ada pertandingan sepak bola tingkat Piala Dunia. Kemudian Haji Soleh dengan Haji Sari janjian by WA. Ji, nanti malam nih ada pertandingan sepak bola Piala Dunia nih. Bagaimana sih kalau kita nonton bareng? Nonton aja tidak nikmat. Lalu kita taruhan itu judi Ji, kita baru pulang haji, masa pulang haji main judi? Ya sudah, sekarang begini sajalah, kita bikin kesepakatan. Kalau malam hari ini kesebelasan ente kalah, nanti sholat subuh saya imam, ente makmum. Begitu pula sebaliknya, kalau kesebelasan saya menang, ente imam, saya makmum. Setuju? Setuju. Salaman tadi, nonton bareng. Kebetulan apesnya ini kesebelasan Haji Sari kalah, Haji Soleh menang. Kata Haji Soleh, ini ya taruhannya ya, nanti subuh saya imam, ente makmum. Clear. Berkumandanglah azan subuh. Ketika azan subuh berkumandang, Haji Soleh imam, Haji Sari makmum. Selesai sholat subuh, biasalah karena imamnya selesai sholat kan balik kanan ya, baca zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lempengan syarikalahnya Haji Soleh belok kanan. Sebelah kanannya Haji Sari lagi duduk. Pertama nggak tersinggung dia. Begitu zikir kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lama-lama Haji Sari tersinggung juga. Haji, yang beneran dikit zikir. Mentang-mentang saya kalah kok diledekin begitu. Kalimat zikirnya memang seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Silaturahimnya retak, persahabatannya menjadi korban. Itulah para hadirin, judi itu walaupun mahal, namun karena disukai oleh syahwat manusia, rata-rata orang lebih suka judi dibandingkan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekilas prolog ini kami sampaikan untuk menyadarkan kita bahwa kita sebagai manusia, untuk menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah itu butuh nilai keistiqomahan. Istiqomah itu yang berat. Sholat itu ringan. Untuk terus mau melaksanakan
istiqomah untuk terus mengikuti kajian majelis itu perkara yang berat. Coba saja majelis-majelis kita itu paling ramai itu setiap peringatan hari besar Islam. Maulid besar-besaran, dana tembus 28 juta. Pada Isya jam 12 malam, jam 1 subuh baru selesai itu maulid, yang hadir ribuan. Begitu sholat subuh, nggak ada tuh yang malam-malam semangat hadir di majelis maulid. Tetap aja yang terjadi mukanya wajah-wajah lama. Yang duduk saf paling depan warga RT 4, yang duduk saf paling nomor 2 warga RT 03, yang imam tetap masjid, yang azan, yang iqamat warga RT 5. Nggak ada wajah-wajah baru yang mencoba mengisi saf-saf terbaru di masjid kita ini. Mestinya kita berpikir ada apa dengan agenda kegiatan hari besar Islam kita. Kita datang dari berbagai macam penjuru, kita penuhi lapangan-lapangan, kita padati kegiatan-kegiatan syiar maulid, namun jauh dari makna dan hakikat peringatan maulid. Nabi itu pesan betul, ketika ruh mau tercabut daripada badannya, nyawa melesat daripada tubuhnya, yang Nabi pesan cuma 2. Jangan pernah kau tinggalkan sholat, dan tolong perhatikan kehidupan orang lemah di sekitarmu. Itu pesan Rasul. Ketika Rasul ingin tercabut nyawanya di kandung badannya, orang yang paling mulia itu Rasul. Sampai malaikat Israel mau cabut nyawa baginda Nabi aja izin dulu. Ya Muhammad, hari ini aku hadir di rumahmu dengan izin Allah. Allah titip salam kepadamu ya Muhammad. Dan yang kedua, Allah perintahkan diriku untuk cabut nyawamu daripada kandung badanmu. Itu pun jika kau izinkan. Bayangkan, jika kau izinkan. Ini nih, kalau tawaran ini diberikan kepada kita, malaikat datang ke rumah kita. Assalamualaikum teh, Allah nyuruh saya datang silaturahim di rumah ente. Terus yang kedua, Allah titip pesan, hari ini nyawamu aku cabut teh. Tapi juga kalau ente mau, kalau enggak ya apa-apa. Kira-kira jawaban kita apa tuh? Kata RT bilang, ya ntar dulu saya baru dilantik untuk 1 periode ini, belum naik jadi RW. Udah jadi RW belum naik jadi kepala desa. Udah jadi kepala desa belum naik jadi camat. Kalau Rasul tidak, Pak. Ketika kalimat itu dilontarkan dan dipertanyakan, gimana Muhammad? Allah perintahkan diriku untuk cabut ruhmu. Itu pun jika kau izinkan. Pertanyaan Nabi cuma 2. Yang pertama, wahai Israel, apa hakku di hadapan Allah? Apa kata Israel? Ya Rasul, hari ini seluruh pintu surga Allah buka dengan lebar. Malaikat-malaikat menyambut ruhmu yang mulia. Bidadari-bidadari surga Allah telah disandingkan. Sedikit pun berita gembira itu tidak menggiurkan mata batin Rasul. Dan Rasul lontarkan pertanyaan yang kedua. Apa kata Rasul? Israel, bagaimana dengan umatku? Apa kata Israel? Ya Muhammad, Allah haramkan surga diinjak oleh umat lain sebelum kaki umatmu menginjak lantai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu diberikan, maka Rasul ikhlas tunaikan tugas mencabut ruh dari kandung badanku. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita lihat nasib-nasib majelis-majelis yang kita adakan. Hampir di setiap masjid dan mushola, majelis itu ramainya saat pembukaan dan penutupan. Mau lebaran, karena mau puasa ya. Kalau puasa itu kan katanya harus tadarus, harus kajian zuhur, harus kajian duha. Akhirnya majelis-majelis yang senantiasa kita adakan tutup sementara. Tutupnya sementara. Puasa datang, lebaran kita rayakan. Sampai ketemu lebaran haji, pengajian itu sementara belum dibuka-buka lagi. Sampai ganti tahun kagak dibuka lagi. Sampai ganti ketua RT-nya kagak dibuka-buka. Kadang-kadang pengajian kita ini hidup segan mati tak mau. Ya Allah Pak, orang kalau
patah. Pegel katanya pinggang mau patah. Padahal masjid depan rumahnya, majelis depan pintu gangnya. Kantornya Pak yang bidaan mogok, dia berangkat dari jam 4 subuh kuat itu nggak bilang pinggang patah. Nah itu kantornya Pak, kantornya yang di Purwakarta harus berangkat jam 4 subuh, nggak bilang tuh kaki kesemutan. Tapi Pak, majelis ngapain sih majelis, kan cuma duduk doang ya. Majelis cuma duduk dengerin ustadznya ceramah. Orang kalau duduk di majelis Pak, 70.000 malaikat turun menaunginya seraya mendoakannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu sebagai bahan kabar gembira buat kita seluruhnya, di mukadimah tadi kami sampaikan firman Allah yang begitu indah dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah meneguhkan pendiriannya, maka Allah akan kirimkan malaikat-malaikat sebagai bodyguard orang itu. Dan malaikat berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dua penyakit ini Allah cabut dari dada kita. Untuk siapa? Untuk orang yang istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Coba duduk di majelis ini, kita nggak ada yang sedih nih. Kita duduk di majelis ini, kita nggak ada yang takut nih. Kita menegakkan sholat, kita nggak ada yang ngeri. Kita menegakkan sholat, kita nggak ada yang takut. Orang yang istiqomah pada nilai-nilai kebaikan, jaminannya dua. Yang pertama, Allah cabut rasa takut dan Allah hilangkan kesedihan. Yang membuat hidup kita gelisah, yang membuat hidup kita susah, karena dua penyakit ini mencengkram kita. Yang pertama rasa takut, yang kedua rasa sedih. Contoh saja nih, mati itu kan sesuatu yang menakutkan. Mati itu sesuatu yang menakutkan. Tapi tidak untuk orang yang mati secara husnul khotimah. Mestinya kan kalau takut itu nggak ada yang tersenyum. Senyum itu kan ekspresi bahagia. Ekspresi takut biasanya keningnya, biasanya wajahnya mengkerut, auranya hitam. Tetapi orang-orang yang menemukan ajalnya dalam melaksanakan kebaikan dan dia mati secara husnul khotimah, kok bisa tersenyum? Banyak kita jumpai itu. Orang wafat tersenyum, orang wafat wajahnya bersinar, katanya kematian menakutkan, tapi kok bisa tersenyum? Kenapa bisa terjadi? Karena dia istiqomah menegakkan kebaikan. Ketika dia istiqomah menegakkan kebaikan, maka rasa takut dan rasa sedih itu Allah cabut. Ketika ketakutan dan kesedihan itu Allah cabut dari dadanya, apa yang mau ditakuti? Tidak ada yang ditakuti dalam kehidupan ini. Cuma persoalannya untuk terus kita istiqomah melaksanakan kebaikan itu bukan perkara ringan, Pak. Itu bukan perkara mudah. Itu perkara berat dan masalah yang teramat rumit. Datang di masjid ini awal waktu sebelum qomat dikumandangkan itu berat. Datang ke majelis, yang lain belum datang, duduk di majelis itu perkara tidak ringan. Kita sedekah 500.000, terus konsisten untuk sedekah 500.000, itu pun perkara yang tidak mudah. Kita kadang-kadang kalau sekali berbuat baik, besoknya istirahat dari berbuat baik. Apalagi kalau kebaikan kita tidak direspon dengan baik. Kita kan berbuat baik lantaran orang itu baik kepada kita, itu hal biasa tuh. Yang luar biasa itu berbuat baik kepada orang yang selalu menzalimi kita, itu baru is the best tuh.
Sama seperti Rasul. Rasul itu sering menyuapi orang kafir yang mencaci maki dirinya, yang menghadiknya, yang menjelek-jelekan namanya. Ada orang kafir bencinya kepada Nabi sampai ke ubun-ubun. Kebetulan tunanetra, dia seringkali berdiam diri di pojok pasar. Rasul berikan perhatian kehidupan. Pagi disuapi, siang disuapi, sore disuapi. Suatu seketika Rasul berjumpa dengan azalnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Itu seorang sahabat yang sekalipun tidak ingin meninggalkan sunnah Nabi. Abu Bakar tahu Nabi itu sering menyuapi orang kafir Quraisy yang buta berdiam diri di sudut pasar. Dicari orang gila, disuapi oleh Abu Bakar. Kemudian orang kafir Quraisy yang tunanetra itu berkata, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Abu Bakar berdusta, tidak, aku orang yang biasa menyuapimu. Bukan orang yang menyuapiku, lembut sekali kunyahannya. Meneteskan air mata Abu Bakar itu. Apa kata Abu Bakar? Aku memang bukan lelaki yang biasa menyuapi. Orang yang biasa menyuapimu dengan kelembutan itu namanya Muhammad. Sekarang dia telah meninggal dunia. Seketika itu kafir Quraisy dengan ikhlas dia menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita istiqomah dalam kebaikan agar apapun yang kita takutkan, apapun yang kita sedihkan, itu bisa tercabut dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena istiqomah, kita tidak akan memiliki nilai kesabaran. Kalau kita tidak berlatih sabar, apalah yang terjadi pada sendi-sendi kehidupan kita. Istiqomah itu melahirkan kesabaran. Kesabaran itu pada akhirnya melahirkan kenikmatan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan jamaah subuh Masjid Jami Sabil Maghfirah ini senantiasa diberikan keistiqomahan dan ketabahan dalam rangka menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan setiap ikhtiar kita. Kita akhiri dengan doa tafakkur majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhirul kalam wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.